Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Teman-teman, ini adalah sarapan saya. Nah, ini terdiri dari kopi susu coklat atau kopi cappuccino yang kemarin ada di toko jamu Zuma Herbal. Nah, tapi ini saya campur-campur. Saya tambahin susu lagi. Kemudian saya tambahin ini sirup diet ya, yang rasa pandan. Ini mereknya Tropicana, tapi saya nggak di endorse ya. Ini kebetulan saya punyanya ini, tapi saya pakainya sedikit aja ya. Jadi jangan banyak-banyak ya teman-teman. 1 sendok teh aja. Terus ini saya tambahin lagi tadi itu susu UHT. Jadi makanya coklatnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu hitam gitu. Nah, ini aman ya untuk sarapan orang-orang yang lagi diet keto, diet karbohidrat. Karbonya ini rendah dibandingkan jika kita minum susu coklat yang sasetan, itu pastinya memakai gula pasir ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Memang sih hidup kita ini sedikit repot, tapi sedikit repot untuk penyembuhan, nggak apa-apa kan. Dan ini kue, ini karena saya nggak ada nasi sirabetik, mau lagi males masak, jadi saya bikin ini aja. Ini gampang banget, nanti saya unjukin ya, insya Allah video besok ya. Habis ini saya mau unjukin bikin ini pancake. Ini dari tepung almond, kemudian susu sedikit, kemudian keju sedikit, dan putih telur. Jadi saya itu nggak suka kalau putih dan kuning tuh dicampur, itu nanti bikin amis. Jadi kalau mau kuning aja, putih aja gitu. Sebenarnya sih untuk kesehatan itu sama ya, tapi untuk rasa ya teman-teman, ini enak. Dan ini proteinnya sangat tinggi. Kacang almond tuh kan tinggi tuh proteinnya. Kemudian ada putih telur, ada keju. Jadi ini untuk 1 lembar ini tuh sudah sangat mengenyangkan ya bagi saya. Tapi kalau bagi bapak-bapak mungkin kurang ya, bisa 3 ini, nggak apa-apa, masih boleh. Enak teman-teman. Jadi ini rasa telurnya juga ada. Terus gulanya gula stevia ya tentunya. Oke, ini saya singkirkan dulu ya. Bismillah. Ntar ya teman-teman ya, saya sarapan dulu. Alhamdulillah sudah kenyang. Nanti kalau masih lapar jam 9, jam 10 bisa nyemil lagi ya. Nyemilnya apa? Bu Yuyun nyemilnya apa nih teman-teman? Nyemilnya nanti kalau sempet ya, agar Nutrijel direbus pakai susu UHT 100 ml. Nutrijelnya 1/4 bungkus aja, kemudian dikasih gula stevia. Dan airnya ya sesuai aturan di bungkusnya aja ya. Nah teman-teman, saya mau cerita pengalaman sembuh dari diabetes. Bagi Anda yang baru datang tentunya bertanya-tanya ini apa sih? Tapi ini sarapan ini juga cocok buat orang yang ingin menurunkan berat badan ya. Karena ini sangat bagus, kuat, proteinnya tinggi. Jadi kita itu akan kenyang lebih lama gitu. Perut kita itu kayak keganjil gitu loh kalau makan protein tinggi itu ya. Di samping ada susu, ada kopi untuk kafeinnya. Jadi badan itu bisa kuat. Untuk sahur juga bisa ya teman-teman ya. Iya, lupa saya ya. Ini bisa untuk sahur ya. Kalau saya cukup segini aja. Mungkin kalau Anda yang masih muda, masih beraktivitas berat, bisa sampai 3 ini, atau diganti telur juga boleh. Oke, jadi pengalaman saya ya teman-teman ya, ini yang sangat berharga yang saya bagi-bagikan ke saudara-saudara semuanya. Jadi diabetes itu memang menurut dokter sudah tidak bisa sembuh. Saya pengalaman orang tua saya, nenek saya. Orang tua saya itu dulu, ibu saya itu sampai lumpuh teman-teman. Walaupun gulanya itu
nggak terlalu tinggi, ya paling tinggi itu 300 lah, itu sudah tinggi banget. Tapi kita memang merebuskan herbal gitu ibu saya dulu ya. Terus ibu saya masih ke dokter terus minum glibenclamid itu, kemudian lama-lama karena nggak sembuh-sembuh, memang kata dokter sudah nggak bisa sembuh ya kan secara medis begitu kan. Akhirnya ibu saya itu harus suntik setiap hari insulin, kalau nggak gitu kayaknya nggak bisa hidup gitu kayaknya. Jadi tiap hari itu minta disuntik, dan akhirnya ibu saya itu lumpuh, dan pada akhirnya jalannya harus pakai tongkat. Tapi syukurlah nggak ada borok. Tapi menjelang wafatnya itu emang ada luka di pinggang ke bawah gitu. Nah itu ibu saya sudah mendekati wafat ya. Nah itulah teman-teman, makanya saya nggak mau seperti itu. Saya itu mencari pengobatan bagaimana supaya saya tidak seperti itu, pakai suntik tapi kok nggak sembuh-sembuh. Saya nggak mau seperti itu. Nah akhirnya saya menemukan diet saya ini berkiblat pada keto, yaitu karbo-karbo itu kalau bisa di skip semua. Nah pastinya nggak bisa, makanya itu saya mengakali dengan membuat makanan-makanan yang rendah karbo. Akhirnya diet saya ini berhasil, alhamdulillah. Allah memberi saya itu bisa menormalkan gula darah sampai 84. Saya hanya puasa karbo itu benar-benar ya, saya cuma makan hewani sama daun singkong waktu itu 3 hari, 2,5 hari saya pokoknya makan hewan sama daun. Nah itu alhamdulillah gula darah saya itu langsung turun menjadi 84 gula darah puasa. Nah itu kemudian saya bikin grup di WA, dan banyak banget teman-teman yang ikut diet mentoring sama saya, karena saya sudah ngalami pengalaman saya itu benar-benar memang benar sembuh. Kalau dibilang sembuh ya sembuh, karena buktinya yang tadinya tuh ya Allah, saya tuh benar-benar tadinya itu gatel, hampir tiap malam tuh gatel sampai kemerayak gitu loh di punggung, itu nggak bisa sembuh-sembuh. Akhirnya emang saya nggak suka ya kalau disuruh apa sih minum obat gatel yang beli di apotek itu, apa ya lupa saya namanya. Tuh saya ngantuk gitu, bener-bener kayak nggak bisa hidup. Jadi akhirnya saya membuat sendiri dari herbal, yaitu dari sambiloto, ciplukan, pegagan. Dan itu menurut literasinya itu pegagan tuh memang untuk jamur, anti bakteri. Dan banyak herbal-herbal yang anti jamur, anti bakteri itu saya masukkan ke situ. Alhamdulillah sekarang gejala orang diabetes itu saya sudah nggak ngerasain seperti sakit-sakit, gatel, pusing. Kalau lemes ya namanya manusia, apalagi umur saya sudah sepuh ya teman-teman ya. Sudah umurnya udah banyak ya pastilah kalau lemes ya. Tapi kalau saya sudah minum kopi ini alhamdulillah semangat lagi gitu. Nah ini kopi kan saya nggak pakai gula pasir ya, saya makainya gula stevia, tapi ada kopi, ada gula, ada coklat, ada susu gitu. Jadi paling tidak itu lebih rendah gitu karbonya daripada yang sasetan. Nah oke teman-teman, setelah saya membuat grup itu banyak yang masuk, kemudian mereka itu ada yang sampai awalnya itu 700 gula darahnya itu. Dan alhamdulillah setelah ikut selama 3 bulan tuh sudah mulai turun sampai setahun. Akhirnya pernah dia 190, 16 sekian gitu. Nah itu yang tadinya gulanya 700 teman-teman. Terus ada lagi Bapak J kemarin saya sapa ya. Beliau udah lama nggak ngobrol sama saya. Biasanya kan beliau di grup kan kadang-kadang komen apa, ini kok lama nggak ada kabar. Saya sapa, gimana Pak kabarnya, ternyata beliau menjawab bahwa gula darahnya sudah terkontrol baik dengan hanya mengatur pola makan. Jadi di sini apabila Anda itu pengen sembuh, siapapun itu, mungkin Anda atau ibu Anda itu, monggo kita rubah pola makan, yaitu menjadi rendah karbo. Untuk takarannya memang sih setiap tubuh itu beda, makanya itu saya buka diet mentoring bagi Anda yang ingin sembuh dari diabetes. Anda bisa menghubungi WA saya ya. Oke, sekarang saya kasih contoh ya.
Untuk satu hari ya, ini untuk orang yang umum yang hanya untuk menurunkan diabetes aja ya, tanpa komplikasi seperti gagal ginjal. Karena pasien saya yang diabetes ini banyak banget orang yang bermasalah dengan ginjal karena sakit diabetesnya itu lama nggak sembuh-sembuh, lama nggak turun-turun gulanya itu. Akhirnya mereka itu terkena masalah ginjal. Ada juga yang kanker, ada juga yang neuropati. Nah, kalau ada gejala-gejala seperti itu tentunya nggak bisa meniru plug resep saya ini ya. Ini hanya buat Anda yang masih sehat, hanya bermasalah dengan gula darah yang tinggi itu aja. Baiklah, ini menu resepnya. Resepnya nggak ada ya, maksudnya pola makannya gitu ya. Pagi sarapannya seperti ini ya. Kopi, susu, rendah karbo. Anda bisa dapatkan nanti di Shopee ya, toko jamu Zuma Herbal. Harganya murah kok, jadi itu aman untuk Anda ya, tapi dengan catatan nggak ada darah tinggi ya. Tapi kalau darahnya normal, hanya untuk gula darah tinggi aja bisa. Dan ini tadi pancake atau diganti dengan telur rebus atau diganti dengan makan-makan yang rendah karbo boleh ya. Ini sarapannya. Kemudian nanti jam 10 boleh makan seperti ini lagi, ataupun misalnya serbat dari Nutrijel dibikin kayak kelapa muda KW, itu boleh. Kemudian atau buah-buahan seperti stroberi, alpukat itu boleh ya, camilan jam 10 buah-buahan, alpukat, stroberi. Buahnya hanya itu ya yang saya sarankan hari ini ya teman-teman. Untuk besok kita bahas lagi ya. Kemudian untuk siangnya, makan siang, telur rebus atau ayam atau udang, pokoknya hewani semuanya bebas, itu 150 gram, itu yang aman ya. Kalau Anda pengen banyak ya nanti beda lagi ya, jangan hari ini hanya itu aja. Hewaninya 150 gram, tahu tempe 100 gram, tahu atau tempe ya, pilih salah satu 100 gram. Kemudian sayuran itu semangkok, sayur sop atau sayur asem tuh boleh, yang penting jangan jengkol. Kalau jengkol tuh hanya boleh 1 biji 10 gram ya. Kemudian untuk siang, sore camilannya sama aja, mau yang kayak gini boleh atau agar boleh, pokoknya semua itu yang rendah karbo yang kita pilih. Kemudian untuk makan malam boleh yang seperti siang tadi. Oke, itu aja ya teman-teman. Untuk kayak pisang skip ya, nggak boleh. Terus kue bulan, bolu yang dari terigu semuanya itu skip ya, karena itu tinggi karbo. Nah oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe ya, bantu channel saya ini berkembang sehingga saya lebih bersemangat membikinkan video-video yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Dadah.